Shalom saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kembali lagi kita dipertemukan dalam ibadah online. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati membawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari dimanapun kita berada, mari kondisikan hati kita untuk terarah kepada Tuhan, untuk kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, mari tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sama-sama mengucap syukur karena Tuhan baik buat kami. Kesempatan ini Tuhan beri untuk kami sama-sama datang memuliakan Tuhan. Mari Bapa, dalam keberadaan kami masing-masing, di tempat kami, dimanapun kami berada, mari Bapa yang melihat hidup kami. Kami datang dengan kerendahan hati dan kami membawa ucapan syukur, penghormatan kami kepada Tuhan. Karena keberadaan kami sampai detik ini semua karena berkat Tuhan. Sebab itu dalam peribadatan kami, Engkaulah yang menjadi arah kami, Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau layak menerima semuanya. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, haleluya. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak terima segala pengagungan. Terima kasih, terima kasih. Oh Jesus, kami datang di hadirat, kami datang Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang di hadirat Tuhan. Mari bawa ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, Dia mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama umat Tuhan katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, ya Yesus Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Oh haleluya, ku sembah, ku sembahkan. Oh Yesus, di hadirat-Mu Tuhan ku rasakan ketenangan, ku rasakan kedamaian. Oh haleluya, sungguh indah bersama-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Yesus. Ku menyembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak. Oh, oh, oh. Kiralah badalah masyarakat bayana, kiralah basantara basyekara bayana. Jesus, Jesus, ku sembah, ku sembah. Mari bawa ungkapan syukur, bawa sembah di hadapan Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, dimuliakan. Oh Yesus, segala pujian, segala hormat syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang terbaik. Penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kami hanya bagi Engkau saja Tuhan. Yesus Tuhan. Kiara pasanda rabasanda. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi katakan Yesus, ku sembah. Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, amin. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari berikan kemuliaan, berikan penghormatan, berikan pengagungan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Sebab Engkau layak terima pujian, Engkau layak disembah, Yesus Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kami, dan kami penuh dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang mau bersorak bersama-sama, sama-sama katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, nama di atas segala nama telah diberikan atasnya. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, amin, kota benteng perlindunganku. Kamu sama-sama katakan, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari yang percaya bahwa Tuhan adalah kemenangan kita, sebab nama di atas segala nama telah diberikan atasnya, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Oh haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
pada nama itu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab nama di atas segala nama telah diberikan atasnya yang membebaskan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu setia dalam setiap keberadaan hidup kami, Tuhan. Melewati setiap tantangan, melewati setiap badai kehidupan, Engkau setia. Dan Engkau selalu membuktikan kebaikan-Mu dalam langkah-langkah hidup kami, Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa yang baik, yang selalu peduli dan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan.
terus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, oh sempurna Tuhan, sempurna. Hanya Kau layak, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kau yang membuktikannya bagi kami Tuhan, Kau yang membuktikan kesetiaan-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari bersyukur di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, Engkau baik bagi kami. Oh, mari saudara boleh mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Boleh mengangkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan, oh besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dan teramat baik buat kami. Melewati segala hal dalam hidup, dalam perjalanan kami, ada musim-musim kehidupan yang harus kami lewati. Tapi penyertaan Tuhan yang membuat kami bisa melewati. Penyertaan-Mu lah yang membuat kami bisa menang dan bisa berdiri saat ini untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari Engkau bicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka, dan biar Engkau berbicara, mengarahkan kami kepada kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari yang sama-sama mau dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara, biarkanlah pada kesempatan ini kita mengambil waktu untuk memberikan hati, meneduhkan hati, dan membiarkan hati kita terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan waktu ini hati kita juga siap untuk ditaburi firman menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang disampaikan menjadi firman yang mengubah hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah waktu ini menjadi waktu yang khusus bagi kami. Urapi kami dimanapun kami berada, dan biarkan waktu ini menjadi waktu di mana kami menyiapkan hati untuk Engkau. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar menjadi firman yang mengkoreksi hidup kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk setiap kami menjadi tanah yang subur di hadapan Engkau. Jika ada batu-batu, jika ada hal-hal yang membuat sulit firman Tuhan bertumbuh, biarkanlah Tuhan terangi hati kami, supaya kami bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang Tuhan membuat mata kita mampu melihat rencananya. Hal ini penting. Membuat mata kita mampu melihat rencananya adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ada banyak orang mempunyai kehidupan yang tidak jelas. Ada banyak orang hidupnya mangkrak, hidupnya tidak selesai proses pembangunannya. Ada orang yang benar-benar tidak pernah mengerti arti daripada tujuan proses. Ada banyak orang yang hidupnya ngalor ngidul, nggak jelas. Alasannya apa? Karena mereka nggak pernah mampu melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Juga ada banyak orang tidak mengerti kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang benar. Dan pada saat itu, yang penting bukan kita harus mengerti, tetapi bagaimana sikap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada saat-saat kita mungkin nggak mengerti dalam peristiwa yang terjadi, yang kita alami, yang melukai, yang menyakitkan, yang menghimpit kita, yang membuat kita tergeletak. Pada saat itu bukan pertanyaannya kenapa Tuhan. Pada saat itu pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita percaya kepadanya. Itu poin yang penting. Poin di mana hati kita terarah kepada Tuhan. Hati kita terus percaya kepadanya, bahwa di tangannya Tuhan itu membangun segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di tangannya Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hati Tuhan itu tidak punya niat jahat kepada setiap kita, dan kita juga nggak perlu curiga kepada Tuhan untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena itu ada bagian yang penting ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa buruk, masa-masa yang berdarah-darah, bukan pertanyaan atau bagaimana kita nggak mengerti supaya kita mengerti.
pada saat itu poin pentingnya adalah bagaimana hati kita tetap percaya seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya. Anak saya Esra waktu itu sukanya dia adalah dia melompat dari ke kolam. Dia melompat tinggi, berlari, melompat, dan dia mau saya ada di kolam dan menangkapnya. Saudara tahu, anak saya ini barusan umur 7 tahun belum bisa berenang. Jadi nggak penting buat dia bisa berenang atau tidak bisa berenang. Yang buat dia penting adalah papahnya menangkap dia. Itu yang paling penting. Dan hari-hari ini ketika kita mengalami hal-hal buruk, hal-hal sulit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita tergeletak adalah tangan Tuhan yang menopang sehingga kita tidak tergeletak. Tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Tangan Tuhan yang memegang hidup kita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kenapa Tuhan, pertanyaan-pertanyaan atau tanda tanya besar yang sering kali muncul dalam hidup kita. Dan kalau kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20, ayat yang terkenal. Ayat ini menuliskan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam hal ini? Dia berkata bahwa banyak orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Ada banyak strategi jahat, konspirasi jahat, pengkhianatan, dan apapun yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi Yusuf percaya bahwa sekalipun banyak orang merekakan yang jahat terhadapnya, Tuhan sanggup mengubah. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang membaik. Tuhan sanggup mengubah yang hancur menjadi pulih. Tuhan sanggup mengembalikan puing-puing yang berantakan, yang berserakan, itu menjadi utuh kembali. Tuhan sanggup. Karena itu Yusuf berkata Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dan kalau kita baca dari firman Allah yang hidup, Kejadian 50 ayat 20, dituliskan, bagiku segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Tuhan menjadi kebaikan. Karena ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa banyak orang. Kenapa Yusuf memberikan satu pengertian begitu? Pernyataan di mana bahwa Tuhan mengubah, sanggup mengubah. Bahkan dalam firman Allah yang hidup dituliskan, Tuhan itu, maksud jahat itu sudah diubah Tuhan menjadi kebaikan. Yusuf percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu seizin Tuhan. Peristiwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu nggak gampang. Ketika dia ditangkap, dilucuti, dibuang ke dalam sumur, lalu dijual sebagai seorang budak, lalu di dalam rumahnya Potifar pun diganggu oleh istri Potifar, lalu dijebloskan, ada difitnah, lalu dijebloskan ke dalam penjara dan nggak jelas, nggak tahu kapan dia keluar. Tapi ada satu perkara, Yusuf mampu melihat rencana Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan nggak pernah punya satu niat jahat kepadanya. Yusuf tahu bahwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya itu mempersiapkannya dia, memprosesnya, dan menjadikan dia satu orang yang akan mengerjakan rencana Tuhan. Karena itu Yusuf mampu melihat rencana Tuhan. Karena itu saudara, belajar dari ayat ini membuat hati kita menjadi paham bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak pernah mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Inilah poin yang serius, di mana Tuhan tidak pernah mengubah keadaan kita. Jadi kalau kita minta berdoa untuk mengubah keadaan, sepertinya doa itu akan doa yang sia-sia. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mau mengubah keadaan kita. Lalu apa yang mau Tuhan lakukan terhadap keadaan itu? Tuhan ingin memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Makanya keadaannya nggak berubah, tapi kitanya yang berubah. Hati kita jauh lebih bisa melihat
pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang utuh, melihat persiapan Tuhan, melihat apa yang Tuhan bangun, dan itu kita mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan tidak ada niat jahat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang luar biasa, saudara. Terus saya juga punya satu pengertian baru yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, yaitu bukan apa yang terjadi kepada kita yang penting, bukan apa yang terjadi, apa yang kita saat ini mengalami, hati kita terkoyak, berdarah-darah, terluka, menangis, meraung-raung karena kita terhempas, kita hilang, kita benar-benar menjadi orang pengembara yang gak jelas. Bukan itu yang terjadi, bukan apa yang terjadi dalam diri kita, tapi apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu yang penting. Yang terjadi di dalam diri kita itu menentukan. Kalau di dalamnya utuh, di dalamnya teguh, di dalamnya teduh, di dalamnya kuat, di dalamnya berharap kepada Tuhan, di dalamnya pasrah, di dalamnya ikhlas, maka yang di luar tidak akan mengubah segala sesuatu dalam diri kita. Tapi kalau di dalamnya rapuh, di dalamnya rontok, di dalamnya kita nggak tahan terhadap penderitaan, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa tenang pun akan menjatuhkan kita. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan banyak anak Tuhan, bahwa seringkali kita lebih konsentrasi memake up diri kita, luaran kita, tapi dalam kita abaikan. Seharusnya anak-anak Tuhan memperhatikan bagian dalam kita, kekuatan manusia batiniah kita, kedalaman manusia batiniah kita, kemampuan, kapasitas daripada manusia batiniah ini yang harusnya dibangun lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, dan lebih teduh, dan sehingga kita bisa diam, tenang di hadapan Tuhan, sekalipun sekelilingnya goncang. Itu yang luar biasa. Jadi apa yang harus kita terjadi dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa apapun, kalau dalamnya tidak goncang, tidak akan pernah menggoncangkan kita. Tapi kalau luarnya tenang, tapi dalamnya goncang, beriak, maka angin kecil pun akan menjatuhkan kita. Jadi apa yang saudara perhatikan dalam hal ini, dalam kita, bagian dalam kita, kualitas dalam kita, kapasitas dalam kita menentukan segala sesuatu. Karena itu saudara, tidak peduli seberapa buruknya situasi dan kondisi yang kita alamin, tetapi bagaimana sikap dan karakter manusia batiniah kita itu yang mengalahkan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi luar biasalah. Karena itu biarkanlah Tuhan bekerja dalam situasi yang saat ini kita alamin. Mungkin saat ini kita sedang terhimpit, dalam kondisi terhempas, dalam kondisi terkatung-katung, dalam kondisi nggak jelas, dalam kondisi penuh dengan kekhawatiran, tapi izinkan Tuhan bekerja dalam situasi yang buruk itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita berakar kepadanya, Tuhan ingin kita berharap kepadanya, Tuhan ingin kita melewati ujian iman ini dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Tuhan ingin kita semua muncul seperti emas karena melewati api yang panas, api ujian yang memurnikan dan membuang perkara-perkara yang tidak dibutuhkan Tuhan untuk ke depan, persiapan menggenapi rencana Tuhan. Dan poin penting dalam hidup ini adalah ketika kita mengerti bagaimana proses itu mempunyai tujuan, dan Tuhan juga membuka mata kita supaya kita mempunyai kemampuan melihat tujuan Tuhan, rencana Tuhan, maka peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hati kita akan ikhlas, hati kita akan rela, hati kita akan pasrah kepada Tuhan. Maka lihat, apa yang Tuhan bangun, apa yang Tuhan kerjakan, itu akan mengubah segala sesuatu. Di tangan Tuhan, yang ambruk belum tentu ambruk, yang hancur belum tentu hancur, yang runtuh belum tentu runtuh. Di tangan Tuhan, bisa saja yang ambruk, yang runtuh, dan yang hancur itu adalah permulaan bangunan yang sesungguhnya yang dibangun oleh Tuhan. Karena itu, beri dirimu untuk bertumbuh di hadapan Tuhan, dan percayalah, tangan Tuhan, tangan yang kita percayai, kita pegang, dan itu tidak akan pernah membuat kita goyah. Hati kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan nggak punya niat jahat dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang membangun sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah waktu ini menjadi waktu di mana firman Tuhan itu berbicara kepada kami bahwa tangan-Mu, tangan yang membangun, tangan yang memahat, tangan yang menyelesaikan hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan dan mengerjakannya
pekerjaan-Mu dengan benar di hadapan-Mu. Pimpin hidup kami ini, dimanapun kami berada, biarkanlah hidup kami ini berada di tangan Engkau, dan kami menyerahkan diri dengan ikhlas, dengan rela dan pasrah kepada Tuhan. Biarkan apa yang dibangun itu tidak sia-sia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bukan apa yang terjadi dalam hidup Anda, tetapi apa yang terjadi di dalam Anda yang menentukan, yaitu hatimu di hadapan Tuhan. Biarkanlah hatimu diurus dengan benar, karena dari hatimu itu akan menentukan banyak hal. God bless. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah ada di awal dari bulan yang kelima di tahun 2021 ini, dan biarlah kita terus boleh manunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Kita sudah mempersiapkan apa yang ada sebagai tubuh dan juga darah Kristus. Biarlah itu akan menjadi satu lambang dan juga kekuatan, serta kita mengingat bersyukur atas pengorbanannya di atas kayu salib. Kita percaya bahwa semua sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu apa yang Anda hadapi saat ini, kita percaya pasti selesai, karena Tuhan beserta di dalam setiap kehidupan kita. Andalkan Tuhan, hiduplah terus dekat dengan Dia. Mari kita angkat pujian sebelum kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Amin. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Ingat akan kasih-Nya, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Hanya dengan darah-Nya yang tak bercacat dan tak bercela. Terlalu besar Ya Yesus, kasih-Mu Bapa. amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya Tuhan, terlalu mahal haleluya. darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Ingat akan pengorbanannya di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah, itu diserahkan buat kehidupan kita semua. Biarlah kita akan mendapatkan tubuh yang dalam kekekalan, tubuh yang tidak fana, yang akan senantiasa ada di tengah-tengah setiap kehidupan kita semua. Karena itu mari pusatkan dirimu kepada Tuhan. Biarlah kita akan manunggal di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, sehingga tubuh kita yang fana ini akan menjadi satu tubuh buat kemuliaan namanya. Karena itu mari serahkan hidupmu, anggota-anggota tubuhmu menjadi anggota-anggota kebenaran, senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari kami boleh lalui di tahun 2021 ini ya Bapa. Dan kami tiba di awal bulan ini Tuhan, kembali kami terus mau membawa hidup kami hanya manunggal di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan berkata bahwa pada waktu malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dan Dia membagi-bagikan roti, dan Dia mengatakan, inilah tubuhku, perbuatlah untuk mengingat akan aku. Dan firman-Nya berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisikan air anggur. Mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa yang ada. Mari arahkan kepada
Doa kita kepada Tuhan, mari kita satu dalam doa. Dan sesudah itu ia mengambil cawan dan ia mengatakan, inilah darahku, darah yang diserahkan bagi kamu, darah perjanjian baru. Inilah Tuhan nyatakan di dalam anugerahnya. Karena itu darahnya telah menebus dosa-dosa kita. Dengan bilur-bilurnya engkau telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat imanmu dan rohmu kepada Tuhan. Arahkan kehidupanmu sepenuhnya hanya kepada Dia yang sudah mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya, mencucurkan darahnya, dan menebus kehidupan kita dengan harga yang mahal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Nya berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Mari arahkan imanmu kepada Dia. Haleluya. Mari tetap ambil rasa hormat di hadapannya, karena Tuhan hadir dimanapun kau berada. Haleluya. Hadirat-Nya mengalir dan menjamah kehidupanmu. Haleluya. Kalau ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, mari datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Dia yang sudah menebus dosa-dosamu, Dia yang sudah mengangkat segala bebanmu. Mari datang kepada Dia, maka terima kelegaan, terima kelepasan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Mari terima dengan iman kemenangan. Mari terima dengan iman mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima dengan iman kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang saat ini membawa segala kehidupan mereka, baik dalam segala pergumulan mereka, dalam segala persoalan, tantangan, kerinduan yang mereka naikkan, baik untuk kehidupan mereka, baik untuk kehidupan keluarga mereka, baik untuk perusahaan pekerjaan mereka Tuhan, perekonomian, mungkin untuk sakit penyakit, mungkin untuk apapun yang mereka bawa di hadapan-Mu Tuhan, beban-beban atau pergumulan-pergumulan, itu semua sudah Engkau angkat di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, Engkau berikan mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan lepas kemenangan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa hadirat-Mu yang akan membebaskan mereka Tuhan, jamahan-Mu yang akan melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau Tuhan yang baik setiap waktu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang beserta setiap langkah hidup kami. Bahkan Engkau mengatakan Engkau ada di dalam kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan selalu hidup dekat, hidup melekat hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini. Tuhan mengurapi hidup mereka, memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saatnya mari terima berkat dari Tuhan, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau adalah anak-anak yang selalu
selalu setia, mengasihi dia, dan maka Tuhan akan senantiasa menyatakan anugerahnya. Tuhan akan senantiasa menyatakan mujizatnya. Tuhan akan senantiasa mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan senantiasa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap terus mengasihi dia lebih sungguh lagi sampai Maranatha, Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan masuk ke dalam kekekalan rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.